Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Saya Hamiruddin Udu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi dengan sahabat Bawaslu sekalian terkait dengan kegiatan SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah sekolah atau kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat berkait dengan persoalan kepemiluan dan demokrasi. SKPP ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan persoalan pemilu dan pilkada, sehingga diharapkan masyarakat ikut terlibat untuk mengawal seluruh tahapan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan ke depan. SKPP daring sebenarnya terbagi atas dua metode pembelajaran. Metode pertama adalah metode tatap muka langsung, dan metode kedua adalah metode SKPP pembelajaran dengan model daring, yaitu pemanfaatan teknologi internet untuk kemudian bisa melakukan interaksi atau pembelajaran bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. SKPP tatap muka secara langsung itu didesain sebenarnya pada masa sebelum pandemi COVID-19, dan sampai saat ini sudah 2 kali dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan jumlah peserta yang dibatasi, tentu sesuai dengan kapasitas ruangan dan anggaran yang disiapkan. Kemudian pada SKPP tatap muka langsung ini, narasumber dan peserta itu langsung bertatap muka, berada dalam satu ruangan, melakukan proses diskusi, share pengetahuan dan tanya jawab secara langsung dengan narasumbernya. Kemudian yang kedua, pada SKPP tatap muka langsung juga ada proses evaluasi, baik prates maupun postes, dan orang yang dinyatakan lolos adalah orang yang mengikuti semua rangkaian itu serta mengisi seluruh instrumen evaluasi yang telah disiapkan oleh pengawas pemilu. Yang kedua, SKPP daring. SKPP daring ini adalah sekolah atau pembelajaran yang dilakukan, tentu narasumbernya ada yang dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, tim tenaga ahli, ataupun juga tim expert yang dihadirkan atau yang diundang dari luar struktur Bawaslu. Dan ini dilaksanakan melalui dengan menggunakan jaringan internet, misalnya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meeting, dan banyak lagi jenis aplikasi lainnya yang dapat digunakan oleh narasumber untuk kemudian dapat berbicara langsung dengan para peserta SKPP. Dan jumlah peserta pada SKPP daring sebenarnya tidak terbatas. Itu siapa saja, seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan atau yang telah disiapkan oleh Bawaslu, itu silakan mendaftar pada masa pendaftaran online yang sudah disiapkan. Dan untuk tahap pertama SKPP daring kali ini itu kemarin dilaksanakan pendaftarannya pada bulan Maret. Saat ini mulai Mei ini kemudian sudah akan dilakukan proses pembelajaran atau share pengetahuan atau diskusi-diskusi dengan para peserta sampai kemudian bulan Juli 2020. Itu selama 3 bulan. Dalam proses pelaksanaan diskusi interaktif atau proses pembelajaran atau share pengetahuan ini kemudian diiringi dengan sejumlah evaluasi-evaluasi yang
itu harus dilakukan atau diisi oleh para peserta, ya. Kemudian sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa SKPP daring ini adalah upaya peningkatan kapasitas, ya, share pengetahuan kepada masyarakat pada masa pandemi COVID-19, di mana Bawaslu dan seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap bekerja dari rumah. Nah, selanjutnya saya ingin pula menyampaikan bahwa para alumni SKPP daring ini dapat ketika dinyatakan lulus oleh Bawaslu itu dapat memperoleh sertifikat, atau Bawaslu menyiapkan sertifikat, ya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lolos mengikuti SKPP daring. Kemudian yang kedua tentu yang didapat oleh peserta, ya, adalah adanya pengetahuan berkaitan dengan persoalan pemilu, ya, pilkada, dan persoalan demokrasi. Tentu di dalamnya akan diperkaya dengan berbagai diskusi pengalaman yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu selama ini. Kemudian yang peserta ini juga ini akan menjadi partner, ya, partner aktif dari pengawas pemilu. Pengawas pemilu tidak menjanjikan bahwa peserta yang lulus SKPP ini kemudian akan langsung direkrut menjadi tenaga di sekretariat atau menjadi pengawas pemilu. Tidak. Kalau mau menjadi pengawas pemilu atau menjadi penyelenggara pemilu, maka tentu itu harus mengikuti proses seleksi yang kemudian akan dilaksanakan sebagaimana yang diatur di dalam regulasi berkaitan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan ini pula, ya, kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kawan-kawan peserta SKPP daring ini adalah bentuk kepedulian kawan-kawan untuk kemudian sama-sama mengawal proses pelaksanaan pemilu dan pilkada kita agar ke depan itu bisa kita tingkatkan kualitasnya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa.